adabnya al-muta'alim yang seorang pelajar fi nafsi untuk dirinya sendiri, wa fihi asyratu anwa dan dalam hal ini ada 10 macam adab. Al awal ya sudah sampai ke mana nih? Sampai ke adab yang ke-7 ya. 7 8. 7. Wasabi yang ke-7 an yu'akhid nafsahu bil wara. Hendaklah berusaha untuk wara gitu ya maksudnya. Wasabi hendaklah an yu'akhid melakukan untuk dirinya an yu'akhid mengambil maksudnya yu'akhid untuk dirinya bil wara. Hendaklah bersifat wara kita dalam semua hal otomatis, makanan ya gitu ya. Terutama makanan. Kita ini harus jaga makanan. Kalau dikasih orang gimana ya? Kalau dikasih orang bahwa kita tidak tahu, tapi dilihat dulu siapa yang ngasih. Gitu ya. Ini makanan sisanya rapat bupati kan ya enggak usah ya. Ini berarti kurang baik, kurang baik. Kita tidak sudon kurang baik. Ya. Kalau orang-orang biasa tidak apa-apa mungkin ya. Wal ihtiyat dan berhati-hati, ihtiyat fi jami' sya'nihi di dalam segala urusannya, wa yataharra dan meneliti al halal yang halal. Meneliti yang halal. Fi ta'amihi wa syarabihi di dalam makanannya wa syarabihi dan minumannya. Wa libasihi dan bajunya. Wa maskanihi dan tempatnya. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi dan di dalam semua apa yang ia butuhkan ilaihi untuk urusan ilmu. Ilaihi untuknya, untuk urusan ilmu ini harus yang bersih. Ya. Karena nanti kalau ada kotor-kotorannya medeni ilmunya. Makanannya tidak dijaga, makanan haram gitu ya, semuanya haram. Kok dia ini belajar ilmu kok berhasil gitu ya? Nah ini medeni nanti. Takutnya dia nanti terpilih jadi ulama su' ya apa? Gitu ya. Mestinya biasanya kalau orang belajar misalkan ya umumnya kalau dia tidak bisa jaga makanan itu kadang-kadang sulit. Ilmu itu sulit untuk masuk. Gitu ya. Kalau makanannya kurang baik. Tapi ini kok lancar aja, hati-hati. Takutnya nanti ilmunya jadi ilmu su' atau dia jadi ulama, kalau jadi ulama su' kan medeni. Ya. Sering melanggar, bukan dibenci ya, dipaido gurune kok syekhnya juga itu misalkan ya. Kok berhasil aja, hati-hati juga. Ya. Enggak diridhoi tetap berhasil sukses, maka hati-hati juga. Nah, gitu ya. Terutama makanan ya, minuman harus hati-hati. Apa hadis itu? Man akalal haram, man akalal halam, man akalal halal asad jawarihu sya'a am abba alima awalam ya'lam. Barang siapa memakan makanan barang siapa memakan makanan yang halal maka ataat jawarihuhu maka akan melaksanakan taat siapa anggota badannya sya'a am aba baik dia mau apa tidak. Tidur sya'a am aba dia mau apa tidak, dipaksa gitu ya. Jadi makanan tadi dapat memaksa jiwanya untuk melakukan taat kalau dia ini makannya makanan halal. Tapi kebalikannya tidur di sini, tidur Nabi.
Itu loh. Ngantuk. Sedih agak turun. Sya'a am abah, mau apa tidak? Dia karep atau tidak, makanan halal tadi dapat mendorong dia untuk berbuat taat. Alima awalam ya'lam, tahu atau tidak. Terus kebalikannya, waman akalal haram, barang siapa memakan makanan haram, maka asad jawarihuhu, akan berbuat maksiat badannya. Sya'a am abah, mau atau tidak. Jadi badan tuh ya apa caranya gampang gitu ya, kalau dibuat untuk melaksanakan hal-hal yang jelek. Apa sih? Yes. Kemudian liyastanira qalbuhu, agar hatinya itu istanara itu agar hatinya itu terang gitu ya, agar hatinya terang. Kalau makanannya halal, minumnya halal, semua sarananya halal, maka hatinya akan terang. Wa yasluh liqabulil ilmi, dan layak untuk menerima ilmu. Layak untuk menerima ilmu. Wa yasluh liqabulil ilmi wa nurihi wan nafi bihi, dan layak pantas untuk menerima ilmu, wa nurihi, dan cahaya ilmu, wa naf'a bihi, dan bisa bermanfaat ilmunya. Ini yang kita harapkan, ilmu manfaat. Ilmu manfaat ini gampang dikerjakan ya, gampang diamalkan, terus terlebih juga gampang juga ditularkan kepada orang lain. Nah, ini ya. Jadi kita diusahakan selalu meminta ilmu manfaat gitu ya, ilmunya manfaat barokah. Kalau ilmu tidak manfaat ya ibarat seperti kita tidak punya apa-apa. Ilmu kalau tidak manfaat ya tidak berkembang. Nah, gitu ya. Wa yanbaghi lahu an yasta'mila ar-rukhas fi mawadi'iha indal hajati ilaiha wa wujudi sababiha. Wa yanbaghi, dan layak lahu bagi dia, bagi si pelajar ilmu ya, talabul ilm, an yasta'mila ar-rukhas, untuk mengamalkan atau menggunakan ar-rukhas, keringanan, rukhsah, fi mawadiha, pada tempat-tempatnya, indal hajati ilaiha, ketika dia perlu untuk melakukan rukhsah tersebut. Layak bagi dia, bagi talabul ilm, untuk yasta'mal, menggunakan rukhsah, keringanan dalam syariat ya. Seperti apa rukhsah itu? Kalau di sini rukhsah nggak ada ya. Mungkin kalau kita sedang bepergian, nah kita sebagai pelajar ilmu gunakan rukhsah. Apa rukhsahnya? Rukhsahnya biasanya kalau perjalanan jauh misalkan ya, itu bisa sholat jamak. Nah, gitu ya. Jadi harus beda dengan yang lainnya. Kita harus lakukan jamak kalau kita santri. Jamak. Kemudian kalau lebih jauh lagi qasar. Nah, gitu ya. Kalau qasar itu harus hati-hati, harus sangat jauh sekali. Paling tidak 3 marhalah. Ya. Dulu. Tiga marhalah ya, 3 marhalah.
sini apa nih? Gresik mungkin ya. Kalau Surabaya masih dulu sebenarnya Surabaya itu masuk, tapi karena pelebaran kota Surabaya juga sehingga ada mengatakan Surabaya itu lebih dekat sekarang. Nah, gitu ya. Jadi ihtiyaton nggak usah qasar kalau ke sana. Cukup jamak. Ya. Tapi sebelum melakukan itu harus tahu ilmunya. Ya. Kalau tidak tahu ilmunya tidak sah sholat qasar, sholat jamak itu. Ilmunya tidak ribet. Ada di kitab Safina ada ya. Ada di kitab Durusul Fiqhiyah juga ada, syaratnya cuma berapa itu. Ya. Nah, itu diperhatikan, nanti kalau sudah keluar mungkin diamalkan. Ya. Kalau jamak misalkan keluar kota sudah bisa. Kayak dulu kita mana? Yang rekreasi. Ya, ke Batu. Tapi itu ala akwal ya, kalau mau tamat enggak boleh. Kalau mau tamat harus keluar kota dulu. Ini kan masih Malang. Pujon tuh Malang, cuma itu apa? Akwal. Ya. Wa yambagi lahu an yastamilar rukhas fi mawadhiha indal hajah ilaiha, ketika dibutuhkan. Tadi ya salah satunya kalau kita apa namanya? Bepergian, ada rukhsah salat. Wa wujudi sababiha, dan ketiga ada sebabnya, ada penyebabnya. Ketiga ada penyebabnya. Ya. Termasuk tayamum. Ya kan teman-teman, itu kan tayamum kan juga termasuk rukhsah. Ya. Itu nanti pembahasannya di kitab fikih. Fa innallaha yuhibbu an yu'ta ya. Antuk tarukhasuhu. Allah itu senang kalau dilakukan keringanan-keringanannya. Tu'ta itu ata ya'ti datang asalnya, maksudnya dilakukan gitu ya. Allah itu senang kalau dikerjakan rukhsahnya, keringanan-keringanannya. Karena ibarat keringanan itu hadiah. Ya. Hadiah dari Allah. Ya, jadi Allah itu senang kalau dikerjakan keringanan-keringanannya, kama yuhibbu, sebagaimana Allah senang antu'ta dikerjakan, apabila dikerjakan azaimahu, keputusan-keputusannya Allah, keinginan Allah. Itu kalau dikerjakan maka Allah senang. Allah menginginkan apa, Allah memerintahkan apa. Nah, itu kalau kalau dikerjakan maka akan dicintai oleh Allah, akan senang Allah. Kemudian wasamin yang kedelapan an yuqallil isti'malil mata'im allati hiya min asbabil baladah. Wasamin yang kedelapan an yuqallilah, hendaklah mempersedikit isti'mal, penggunaan al mata'im, makanan-makanan allati hiya min asbabil baladah, yang mana makanan tersebut apa namanya, yang menjadikan sebab al-balada. Apa balada itu? Bodoh. Ada makanan yang menyebabkan bodoh. Maksudnya bodoh itu menurunkan kecerdasan. Ya. Ada beberapa makanan yang bisa menyebabkan apa namanya, bisa menurunkan kecerdasan. Wa fil hawas, dan bisa melemahkan panca indera. Nah, itu kalau bisa jangan dimakan. Atau kalau pengen ya makan sedikit tidak apa-apa. Ya. Makanan-makanan yang buah-buah kecut itu tidak boleh sebenarnya bagi santri. Ya, buah kecut. Kat tufah, apa tufah itu ada dulu sudah. Apa tufah artinya? Apel. Apel khomit. Khomit itu yang masih belum matang, kecut. Nah, itu dapat menyebabkan balada. Nah, kalau bisa jangan.
Kalau pengen apel cari yang matang yang manis. Kalau kecut jangan. Wes baladah makan apa? wes kita ini baladah kurang apa nih? Kurang cerdas. Saya makan itu lah. Terus kita ini dapat apa nanti? Ya. Ada mungkin kita pernah ceritakan ya, siapa tuh? Syekh Abdul Qasim Al-Ghazi. Pengarang apa? Pengarang Fathul Qorib. Anda dulu dapat cerita dari Satato. Beliau ini seorang yang sangat cerdas. Jadi futuhat dari Allah itu deras sekali kalau masuk ke beliau ini. Saking derasnya futuhat sampai tidak nutut tangan ini untuk ngarang kitab sama yang turun dari Allah itu ilmunya itu tidak nutut, tidak sumbut tangan untuk nulis. Akhirnya beliau ini kalau sudah datang seperti itu, kalau sudah datang waridat, datang semacam itu, halnya datang gitu ya, biar ilmu itu tidak eman, kecatat semuanya. Beliau ini makan apel apa namanya, kecut. Nah setelah makan itu baru reda, jadi stabil lagi. Ya, bukan bodoh ya, menurunkan kecerdasan. Yang tadinya deras itu, yang tadinya jadi tangannya tidak sumbut, akhirnya makan itu sudah stabil lagi, enak lagi. Ya, bukan bodoh ya, bukan bodoh. Jadi menurunkan itunya. Kalau kita kan enggak kan, ya, enggak ada wadidat yang datang, madat enggak ada yang datang kalau kita, ya, sepi ya gitu ya. Maka jangan makan itu. Kalau Syekh Abdul Qasim Al-Ghazi enggak apa-apa. Memang beliau saking apa namanya, saking derasnya madat apa tadi, nifutuh ilmu yang datang dari Allah, curahan ilmu itu saking besar, saking banternya sampai segitu. Wal baqila, kacang-kacangan. Ya. Wasyurbil khal, apa minum cuka ya, cuka, minum cuka, kan kecut kan, pokoknya makanan kecut itu ya ini yang dapat menjadikan balada. Wa kadzalika ma yuksir istimaluhul bulgham. Begitu juga memakan makanan yang dapat menyebabkan memperbanyak istimaluhu kalau kita mengkonsumsi, ikut ya. Istimaluhu ketika mengkonsumsi makanan tersebut dapat menyebabkan bulgham. Apa nih? Riak, dahak. Ini juga diusahakan dijauhi. Al-mublit lidhin, yang dapat membuat apa namanya, bebel, apa dapat membuat bebel, apa bahasa Indonesia apa bebel apa, bukan bodoh ya, lidhin otak, atau mengurangi kecerdasan otak bahasa kita gitu ya, yang dapat mengurangi kecerdasan otak. Wal muskil lil badan, dan dapat memberaikan badan. Orang kalau banyak lendir, banyak dahaknya itu biasanya berarti di dalam itu banyak apa tadi? Di antaranya makanan berminyak, itu kebanyakan gara dahak itu. Itu dapat menyebabkan apa namanya? Dapat menyebabkan berat badannya. Wal muskil lil badan. Kakasratil alban was samak, seperti banyak mengkonsumsi alban, susu. Lo kan bagus ya susu, tapi kan tidak tiap hari susu. Kayak kita kemarin tuh ya tiap tahun ya. Tiap tahun susu. Bahwa setelah itu enggak ada. Biasanya kan tiap minggu, tiap minggu enggak apa-apa, kalau tiap hari enggak boleh. Ya, karena badan itu susu dapat memperberat badan. Kalau tiap minggu ya enggak apa-apa lah tiap minggu. Wasamak, ikan ya. Boleh cuma enggak tiap hari. Wasbah dalika, dan yang lain-lainnya. Mungkin bisa dicek apa saja makanan yang memberatkan badan, makanan yang menggarai apa namanya, memperbanyak riak, dahak itu apa. Nanti bisa dilihat, mungkin dicari di Google ya, enggak ada di situ.
Wa yang bagi an yastanib ma yurisun nisyan, dan layak untuk menjauhi apa yang menyebabkan lupa. Layak untuk menjauhi, layak an yastanib menjauhkan diri gitu ya, ma yurisun dari apa yang dapat menyebabkan yurisun nisyan, menyebabkan lupa. Apa diantaranya? Oh nanti ada mungkin ya. Seperti baca maisan gitu ya, itu dapat menyebabkan lupa itu. Bil khasiyah secara khusus. Seperti keakli asari su'uril far, seperti memakan bekasnya apa suur itu? Tikus ya. Jadi makanan dimakan tikus gitu ya, nggak usah dimakan, berarti itu ada bekasnya air liurnya tikus di situ. Walaupun suci misalkan. Tapi itu dapat menyebabkan lupa. Ya Pak Eman ya, Pak Eman kasih yang lain, mungkin ayam apa gitu ya. Roti dimakan tikus ya sudah dibuang aja. Tapi kok kolu gitu ya, kolu makan sisa tikus. Ya. Wa qiraatu alwahil kubur, dan juga membaca alwah. Alwah itu sabak, maksudnya maisan. Membaca maisannya kubur. Jadi kalau kita cari makam, ya cari nama orang, nggak bisa dibaca satu, itu dapat menyebabkan lupa. Dibatin aja, gitu ya, dibatin. Oh ini kuburnya fulan, tidak baca. Atau kalau kita coba ngomongin ini kuburnya fulan, teman tidak baca, gitu ya. Yang nggak perlu tuh kalau kita baca. Makamnya fulan, tidak boleh. Ya. Solin sama juga, pokoknya kuburan, gitu. Kita yang nggak boleh tuh baca, membaca. Apa? Kemudian juga yang menyebabkan lupa itu melihat apa namanya, salib, nah, juga salah satu. Melihat salib itu dapat menyebabkan lupa. Nah, itu nanti selengkapnya ada di kitab Ta'lim Ta'lim, ya bisa dilihat situ. Waddukhul baina jamalain, dan apa, ad-dukhul masuk di antara atau lewat gitu ya, lewat masuk itu lewat, ada dua apa onta gitu ya, terus dia lewat di tengahnya. Ad-dukhul baina jamalain makturain. Apa makturain artinya? Hah? Yang digandeng. Atau juga sapi itu ya, sapi zaman dulu ada gerobak itu kan, dua sapi kan, ya kanan kiri sapinya, ada itu cikar, maksudnya masuk di dalamnya tuh, lewat di bawahnya. Selain menyebabkan lupa tadi ya bahaya juga, diseltek sama kaki ya menjelat gitu ya. Terus wa ilqaul kumal hayyan, melempar apa kumal, kutu ya, betul ya. Melempar kutu hayyan dalam keadaan hidup. Berarti kalau ada kutu dimatikan. Terus apa dimakan? Ya enggak harus, ditindas saja ya. Kan biasanya orang perempuan kalau nyari kutu itu biasanya kan dimakan sama gini kertas gitu. Nah, itu jemberan enggak usah. Dibunuh lah, ditindas sama, biasanya sama kukunya biasanya ya. Kemudian berikutnya atas yang ke-9 an yuqallil naumah,
dalam mempersedikit tidurnya. Malam yalhaqhu dararun fi badanihi, selama tidak ada bahaya, selama tidak berbahaya untuk badannya, gitu maksudnya. Wa dhihnihi, dan pikirannya, otaknya, selama tidak berbahaya. Mempersedikit tidur selama tidak berbahaya. Kalau berbahaya berarti tidurnya ya pasno gitu. Tidur 1 jam, tidak ada masalah, tidak apa-apa, berarti boleh dianjurkan. Wala yazida fi naumihi fil yaum wal lailah ala samani sa'at wa huwa sulusuz zaman. Dan hendaklah tidak lebih fi naumihi, di dalam tidurnya dia, fil yaum wal lailah, di dalam sehari semalam, tidak lebih dari ala samani sa'at, 8 jam. Jangan sampai kita tidur sehari semalam tidur lebih dari 8 jam, tidak pantas. Kalau santri tidur 8 jam sudah banyak sudah. Tapi insya Allah tidur kita nggak sampai gitu ya, nggak sampai. Berapa jam berapa hasilnya? 11, 12, 1, 2, 3. Anggap 5 jam. Siangnya, oh enggak, cuma 4 ya. 11, 12, 1, 2, 3. Berarti cuma 5 jam. 5 jam, ya. 4 jam. 4 jam siangnya nggak tidur. Kalau tidur paling 1 jam lah. Siang tuh mestinya tidur bukan 2 jam 3 jam, 1 jam. Tidur siang tuh 1 jam. Kalau bisa berkurang. Karena Nabi itu cuma enggak ada 1 jam tidurnya. Kalau 1 jam kurang dari 1 jam itu namanya qailulah. Kalau lebih dari 1 jam sampai 3 jam namanya toilulah. Pakai toilulah. Ya, toilut. Kalau tola itu tul itu panjang. Kalau pendek, panjang agak pendek maksudnya. Panjang agak pendek namanya toilulah, awal panjang. Kalau tul itu panjang. Toilulah pakai to itu awal panjang. Jadi tidur panjang. Toilulah. Ya. Kalau tidurnya kurang dari 1 jam, qoilulah pakai qaf. Kalau lebih dari 1 jam sampai 3 jam itu namanya toilulah. Ya. Kalau sehari semaput. Ya. Semaput. Gitu ya. Ya memang harus tidur, cuma ya itu. Lah, tidurnya dipilih. Kalau kita orang cerdas, tidurnya dipilih. Pilihlah tidur yang ada manfaatnya dari segi kesehatan dan juga dari segi pahala. Tidur apa? Misal kalau siang kan ada keharusan tidur, ya tidur sebentar, qailulah. Waktunya tidur sebentar, tidak apa. Kayak syarat tok. Kalau kita tidak bisa tidur, jangan sampai tidak tidur. Malam hari itu tidur. Urusan tidak bisa tidur sebentar, nanti bangun. Anak jam 11, jam 12 sudah bangunnya apa? Tidak masalah, penting sudah tidur. Yang tidak boleh itu kalau tidak tidur sama sekali, terus dia jagongan. Enggak tidur atau tidur sebentar, enggak bisa bangun, enggak bisa tidur, bangun, kemudian dia jam 12 sudah enggak bisa tidur, enggak masalah, tambah bagus. Tolak sampai subuh, wah ini. Wa huwa sulusuz zaman, 8 jam itu adalah sepertiga waktu dalam sehari semalam. Sulusuz zaman, sepertiga waktu. Kalau umur kita 60 tahun berarti 20 tahun ya. Kalau kita tidurnya itu 8 jam sehari, berarti dalam seumur hidup kita selama 60 tahun misalkan, berarti kalau di total tidur kita itu 20 tahun. Ya. Banyak loh ya. Kita tidur 8 jam sehari rutin, terus kita umurnya 60, berarti kan sepertiga kan, berarti sepertiga umur sepertiga. Kalau umur kita 60 bagi 3,
Berarti berapa? 20 tahun kita tidur terus. Ya, panjang. Fa in ihtamala haluhu aqal minha fa'al. Kalau memungkinkan haluhu keadaannya aqal minha kurang dari itu fa'al, maka kerjakan, tidak apa-apa, boleh, lebih bagus gitu ya. Kalau kurang bisa kurang dari 8 jam ahsan tidur itu. Jadi tidak banyak-banyak tidur. Ya.